Ray Renaldi. Ya, seorang guru yang terjebak dalam band metal. Ya, bukan guru sejarah atau guru PPKN ya. Dan dia juga seorang anak kepala sekolah. Ya, tepatnya pensiunan kepala sekolah. Dan pastinya satu lagi drummer cerdas yang bergabung dengan salah satu band metal besar dunia. Give it up for Ray Luzier. Ya, nama asli alias nama KTP-nya adalah Raymond Lee Luzier, lahir tanggal 14 Juni tahun 70. Ray besar di West Newton, Pennsylvania, sebuah kota kecil yang berjarak 1 jam di luar Pittsburgh, di sebuah lahan pertanian yang cukup besar, 118 hektar. Bisa muat berapa lapangan badminton itu di dalam. Dan ibunya adalah seorang pensiunan kepala sekolah. I wanted to go. Education is huge in my family. My mother retired as a principal of 3 schools. My aunt, my uncle, 2 of my uncles are educators, so it's really big in my family. Nice. Ya, Ray mulai main drum di umur 5 tahun. Dan di SMA-nya Ray ikut band jazz dan marching band. Ya pokoknya perkusi banget lah anaknya. Lulus di tahun 88, terus Ray pindah ke Hollywood, California. Ceritanya mau ngelanjutin hobi dan cita-citanya. Dan Ray masuk ke Musician Institute dan lulus tahun 89. Dan beberapa tahun kemudian balik lagi sebagai pengajar alias instruktur di Musician Institute di tahun 92 sampai 2001. Ray ngajar di kelas drum rock dan ngajar-ngajar private. Ya boleh dibilang ngajar private drum gitu. Ray mulai dikenal dan makin terkenal setelah bergabung bersama David Lee Roth. Bergabung dari tahun 97 sampai akhir 2005. Tell me a bit about the David Lee Roth gig. How'd you get the David Lee Roth gig? Let me tell you something about the David Lee Roth gig, Elmo. How many hours do you got? No, I'm sorry. I have to do the singer. Nailed that impression. Having David Lee Roth as your singer and having him as your roommate are 2 totally different things. You know? Tell me about being on the bus with David Lee Roth. Oh man, oh wow. Ya, pernah juga gabung sama Hideous Sun Demons. Ya, ini sebuah band trio progresif rock fusion. Anggotanya ada Toshi Hiketa dan James Lomenzo di bass. Ray juga pernah jadi drummernya Steel Panther. Ya, nggak lama setelah band ini kebentuk dan mereka ngajak Ray. Ini terjadi di tahun 97. Dan Ray main selama 6 tahun bareng mereka. Sampai akhirnya David Lee Roth ngajak Ray dan Ray udah sibuk sama tour lah intinya. Di tahun 2004, Luzier merilis sebuah DVD. Isinya pastinya pelajaran drum dan tips-tips dari Ray. Ada teknik main double pedal, fill-in drum, serta beberapa gerakan dan beberapa bentuk pemanasan lah. Dan di bulan Januari tahun 2006, Ray tampil di NAMM yang diadain di Anaheim, California bareng Billy Sheehan dan Toshi Hiketa. Di situ juga ada Robert DeLeo dan Dean DeLeo dari Stone Temple Pilots yang tiba-tiba tampil di tempat yang sama sebagai band dadakan yang dibikin sama Steve Ferron. Dan saat melihat Ray, mereka pun tertarik. Dan dari sanalah DeLeo bersaudara ngajak Ray buat gabung sama Army of Anyone, band yang dibikin bareng vokalis Richard Patrick dari band Filter. Dan di tahun 2006, seorang drummer yang bernama David Silveria tiba-tiba menghilang dari bandnya. Ya, waktu itu ada banyak info dan banyak gosip tentang keluarnya David dari Korn. Ya, ada yang bilang, ya intinya pada waktu itu David Silveria punya masalah dengan kesehatan lah. Dia punya masalah sama punggungnya dan ini sangat berpengaruh ke penampilannya dengan Korn. Ya mau nggak mau David pun harus ya istirahat total lah, harus rehat, healing terus. Dan ini yang akhirnya bikin komunikasi David dan teman-temannya di Korn itu makin jarang dan lama-lama jadi komunikasi. Dan lama-lama jadi miskomunikasi. Dan akhirnya, ya, one thing led to another. David keluar dari Korn dan Korn pun nyari drummer baru. Lah, intinya seperti itu. Ya, di sisi lain, Korn harus tetap jalan. Dan mau nggak mau, mereka harus nyari drummer baru. Mereka nyoba banyak drummer waktu itu. Ada sang maestro Terry Bozzio yang juga ikut di dalam. Ada almarhum Jay Jordison juga ikut bantuin Korn pada saat itu. Di sisi lain, salah satu band Ray Luzier yang bernama Army of Anyone tadi berada dalam satu manajemen dengan Korn. Dan gosip Korn yang lagi sibuk nyari drummer sampai ke telinganya Ray. Gayung bersambut, tak disangka, tak dinyana. Ntar dulu. Tak disangka oke lah. Tak dinyana ini kenapa nih bisa tiba-tiba ada kata-kata tak dinyana? Ada yang bisa jelasin nggak? Kasih tahu dong di kolom komentar. Korn yang lagi nyari drummer dan Luzier yang lagi nyari band, ya akhirnya mereka dipertemukan. Setelah memastikan sama manajernya waktu itu, akhirnya Ray berkesempatan jamming bareng Korn. Korn ngasih 5-6 materi lagu buat Ray. Dan Ray ngafalin 33 lagunya Korn. Gila sih. I was just leaving the David Lee Roth gig.
looking for another band, and Korn's management also managed Army of Anyone. And I remember calling my manager saying, "What's going on with Korn? They keep all these drummers," and he was like, "Yeah, they're looking for someone, permanent, and they actually really dig your Army of Anyone record." And I'm like, "I'm flattered." And my manager goes, "You should just go up there, learn 5 or 6 songs, and see how it goes, And I'm like, "Where?" He goes, "Just go to the arena." So I learned about 33, 35 Korn songs as best as I could. Emang niat banget ya. Ya namanya juga sebuah pekerjaan ya, harus serius apapun itu pekerjaannya. Oke, dan dari sana Ray Luzier pun langsung diundang untuk bergabung bersama Korn. Ya mungkin bahasanya waktu itu Korn menyetujui kalau misalnya Ray jadi drummer mereka pada saat itu. Dan akhirnya mereka pun melakukan tur bareng. Ya, pertunjukan pertamanya dengan Korn pada tanggal 13 Januari tahun 2008 di Dublin, Irlandia. Dan bermain dengan band ini sampai tahun 2008. Korn kembali masuk studio buat merekam album ke-9 mereka, dan kali ini bersama Ray Luzier sebagai drummer dan produsernya Ross Robinson. Dan akhirnya Jonathan Davis mengumumkan Ray Luzier sebagai drummer baru mereka pada bulan Maret tahun 2009 dan menjadi anggota resmi band ini. Ya, sebagai tambahan, Ray Luzier juga sempat bermain live dengan Stone Temple Pilots, dan pada bulan November 2010 Ray juga memainkan drum untuk grup pop Jepang yang bernama Katun dalam lagu mereka yang berjudul Change Your World. Pada tahun 2014, Ray merilis CD self-titled KXM dengan proyek sampingannya yang juga bernama KXM yang terdiri dari Ray Luzier sendiri dengan George Lynn dan Doug Pinnick. Oke, ini amat sangat singkat penjelasannya karena ya nggak ada alasan karena materinya juga dikit. Ya oke, kalau kita ngomongin Korn sebenarnya, tapi saya nggak tahu apakah saya pribadi yang udah jarang dengerin lagu-lagu Korn ataukah memang lagu-lagu mereka yang sekarang itu nggak sekuat lagu-lagu mereka pas di zamannya David. Ya, gimana menurut teman-teman? Maksudnya pada waktu mereka bareng sama David itu materi-materi Korn itu sangat kuat ya, kayak lagu Blind, lagu Got the Life, terus lagu Daddy. Ya ada banyak lah hits-hitsnya Korn yang akhirnya dikenal sama para fansnya melalui permainan drumnya David Silveria. Ya, tapi biar bagaimanapun, show harus tetap berjalan, band harus tetap main, dan manajemen juga harus tetap nyari duit. Ya intinya apapun itu keputusannya ada hal baik dan hal buruk. Ya tapi menurut teman-teman sendiri gimana? Ya tapi di satu sisi Ray Luzier membuat suara musik Korn itu lebih terdengar rapi gitu. Atau gara-gara teknologinya yang emang makin maju. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kayaknya ya cukup sekian dulu video kali ini. Kita bertemu lagi insya Allah di video berikutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.